ada beberapa hal yang perlu kita lakukan tatkala memasuki tahun ajaran baru seperti ini. Di samping kegiatan rutin MS, mungkin teman-teman perlu menyiapkan apa saja yang akan dilakukan untuk mengisi pembelajaran di tahun 2023-2024 nanti. Ketika kita akan menentukan langkah apa yang akan kita lakukan, kita perlu berkaca. Selama ini yang sudah kita lakukan seperti apa? Sejauh mana kebermanfaatan apa yang telah kita lakukan selama ini? Seberapa efektifkah kegiatan itu kita lakukan selama ini untuk mencapai hasil yang telah ditentukan? Ada baiknya ketika masuk di tahun ajaran baru seperti ini, mungkin nanti berguna bagi teman-teman semua beberapa poin sebagai refleksi untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan, strategi-strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran di tahun 2023-2024. Kita mulai dari kita perlu mengevaluasi diri. Hasil belajar yang dicapai seberapa jauh? Hasil belajar siswa yang dicapai seberapa jauh? Apakah siswa sudah mencapai hasil sesuai yang kita harapkan? Apakah sudah mencapai batas minimum yang kita tentukan? Atau masih jauh? Beranjak dari situ, kita akan mencari akar permasalahannya. Ketika sudah mencapai, alhamdulillah, berarti hal-hal yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan keinginan siswa. Tapi ketika belum mencapai dari batas target yang kita tentukan, kita perlu mendiagnosis permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan sehingga tidak tercapainya target yang kita tentukan. Ini secara garis besar kami sampaikan. Mohon maaf karena nanti waktunya terbatas dan mungkin tidak bisa kita secara detail berpanjang lebar. Dari Mbak Rere tadi sudah menyampaikan, nanti karena ada forum sesi tanya jawab ya Mbak Rere ya, dan diskusi mungkin, sehingga nanti kami hanya akan menyampaikan beberapa garis besar dan nanti kita coba kita buka untuk berdiskusi, berbagi praktek baik dan pengalaman. Yang kedua, perlu meninjau efektivitas metode pembelajaran. Sudah efektifkah metode yang kita terapkan untuk menyampaikan materi itu? Sudah sesuaikah metode yang kita laksanakan untuk mengoptimalisasi kemampuan anak? Kadang, mohon maaf, paradigma lama begitu, teman-teman mengajar masih berpola pada kegiatan berpusat pada guru. Saya berharap ini sudah ada perubahan yang signifikan bagi teman-teman guru, khususnya teman-teman guru muda maupun teman-teman guru tua yang sudah mulai membuka diri begitu, bahwa pembelajaran itu merupakan sesuatu hal yang mengoptimalisasikan kebutuhan anak, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak, bagaimana pembelajaran yang bersifat mengoptimalisasi minat dan bakat anak sehingga bisa berkembang secara maksimal. Ini catatan. Jadi ketika metode pembelajaran dengan cara-cara yang lama semua berpusat dari guru, bahwa semua keinginan gurulah yang harus diakomodir oleh siswa. Artinya apa? Guru memerintahkan, guru menugaskan, guru memberikan sesuatu hal yang harus dikerjakan anak. Tapi di era sekarang kita harus berubah. Apa yang diinginkan anak? Apa yang menjadi minat anak yang perlu kita kembangkan? Itu sebagai seorang pendidik. Yang ketiga terkait dengan
sebagaimana yang tadi disampaikan, belajar di era digitalisasi begitu, kadang mohon maaf suatu kebutuhan yang krusial bagi seorang pendidik terkait dengan penguasaan teknologi. Jadi mohon maaf, sekarang belum semua guru di wilayah kami juga begitu. Untuk persentase pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran itu masih jauh dari harapan. Alat teknologi yang ada sekarang ini hanya dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Teman-teman pendidik belum bisa memanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan proses belajar mengajar. Ini yang menjadi catatan. Jadi banyak fitur, banyak pun di sana tersedia, tapi ketika teman-teman tidak bisa memanfaatkan secara maksimal secara fasilitas yang ada tersebut, apalah artinya ketika pemerintah sudah memfasilitasi dengan berbagai hal di era digitalisasi ini, tapi daya penerimaan dari teman-teman pendidik kurang maksimal. Apalah artinya semua itu? Maka kami berharap, saya percaya para peserta kegiatan di sore hari ini, teman-teman sahabat-sahabat kami dari para pendidik yang masih muda-muda dan otomatis sudah mengikuti tren yang sekarang di era digitalisasi ini. Kami berharap manfaatkanlah semua kegiatan dalam pembelajaran itu bersumber dari digitalisasi. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan, manfaatkanlah platform Merdeka Mengajar secara maksimal. Yang berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman, para pendidik se-Indonesia, kadang mohon maaf untuk penyusunan kurikulum ataupun modul ajar begitu kurang mempertimbangkan kebutuhan siswa, kurang mempertimbangkan potensi lokal yang ada. Kadang terlalu jauh mengawang-awang begitu istilah kami. Tidak berpijak pada ibu pertiwi di mana siswa itu berada, kan begitu. Harapan kami penyusunan modul ajar kurikulum kita mestinya tetap berpijak pada kearifan lokal yang ada. Apa yang bisa dikembangkan dari potensi yang ada di situ. Itu akan lebih mengenal daripada secara teoristis mengamal-ngamal terlalu tinggi sehingga anak sulit untuk menggapainya. Itu harapan kami. Yang perlu dicermati dari beberapa hal tersebut tentunya tidak akan bisa maksimal peran serta teman-teman guru, teman-teman pendidik, teman-teman kepala sekolah, dan stakeholder yang ada. Kebersamaan ini perlu dibangun, kolaborasinya. Bagaimana teman-teman bisa mengkolaborasikan semua potensi yang ada di suatu daerah, sehingga bisa memberikan dukungan secara maksimal untuk perkembangan satuan pendidikan. Ini perlu dicatat secara khusus. Karena apa? Mohon maaf, wacana ataupun yang sekarang program yang sudah berkembang bahwa pembiayaan sekolah itu melalui dana BOS, saya yakin itu tidak bisa mencukupi sepenuhnya akan kebutuhan yang prinsipal di satuan pendidikan untuk lebih memajukan lagi. Karena yang dinilai, yang diberikan pembiayaan hanya hal-hal yang sifatnya pokok-pokok dan di sana sudah diatur pemanfaatannya. Ini menjadi catatan terpenting ketika satu satuan pendidikan itu akan berhasil secara maksimal tatkala mampu memberdayakan semua stakeholder yang ada di wilayah sekolah tersebut. Bekerja sama dengan siapa saja, bekerja sama dengan semua perangkat yang peduli terhadap pendidikan di lingkungan sekolah tersebut. Ini yang kunci yang paling saya rasa paling penting. Karena tatkala kepedulian teman-teman, kepedulian stakeholder, kepedulian siapapun itu kadang tidak tumbuh dengan sendirinya tanpa ada pendekatan yang komprehensif dari semua
elemen pendidikan yang ada di situ. Baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga-tenaga pendidik yang lain untuk menjalin kerjasama. Yang tidak lupa juga teman-teman bahwa era digitalisasi itu memang suatu kebutuhan yang sekarang urgent dan tidak bisa ditinggalkan. Semua bisa, apa saja bisa, bagaimanapun juga melalui digitalisasi, tapi mohon maaf, pengendalian pemanfaatan alat-alat teknologi bagi anak juga perlu kita awasi secara ketat. Kami tidak ingin tatkala nanti pemanfaatan alat-alat digitalisasi untuk kegiatan pembelajaran tanpa pengawasan, sehingga anak-anak bisa memanfaatkan yang tidak terkontrol. Ini harapan. Sehingga nanti bisa menjadi melenceng dari tujuan yang kita harapkan. Secara umum itu. Hanya saja Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat pendidik guru hebat se-Indonesia, bahwa mulai tahun 2023 kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah meluncurkan kurikulum Merdeka. Sekarang implementasi kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan kita kembalikan pada teman-teman, kesiapan teman-teman pendidik semua. Kami sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan keberpihakan pembelajaran bagi siswa. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Tadi sudah kami singgung di sana. Jadi konsepnya, kalau boleh kami menyederhanakan begitu, di kurikulum Merdeka itu diberikan guru kebebasan untuk mengajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang dapat mengoptimalisasikan minat dan bakat siswa. Di berbagai kesempatan, teman-teman semua, kami selalu menekankan pada semua pendidik di lingkungan kami, jadilah manusia pembelajar agar tidak tertinggal dari perkembangan. Artinya apa? Kami mengajarkan pada teman-teman semua tenaga pendidik di wilayah kami untuk senantiasa belajar kepada siapa saja. Belajar kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Belajar tidak berbatas waktu dan ruang ataupun tempat. Ini kalau diuraikan luas sekali. Jadi belajar kapan saja kita menggunakan waktu, kapan saja kita senantiasa belajar. Tanpa harus masuk dalam sebuah ruangan atau tempat khusus. Di era digitalisasi bukan suatu hambatan untuk senantiasa belajar meningkatkan kompetensi. Belajar pada siapa saja, mungkin kita bisa berbagi praktek baik, minta praktek baik dari teman-teman kita sekolega di satuan pendidikan ataupun di satuan pendidikan yang lain. Demikian juga teman-teman yang merasa punya kemampuan, merasa punya terobosan inovasi dalam pembelajaran juga saya harapkan untuk bisa berbagi praktek baik tersebut demi kemajuan pendidikan. Di mana saja belajar itu tidak berbatas tempat. Jadi silakan teman-teman mengeksplor potensi yang ada terkait dengan peningkatan kompetensi pendidikan, kompetensi yang diinginkan, yang diprasyaratkan dalam dunia pendidikan seperti apa. Prasyarat sebagai seorang pendidik yang profesional itu senantiasa meningkatkan kompetensi agar tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman yang ada. Itu harapan. Dan apalah artinya setinggi langit ilmu yang dimiliki, apalah artinya ilmu yang dimiliki tanpa harus dibagikan pada orang lain. Berbagi praktek baik itu suatu keharusan bagi dunia pendidikan di wilayah kami.
Sehingga virus kebaikan itu bisa menjalar kemana saja, menjangkiti siapa saja, sehingga nanti bisa kami harapkan betul-betul terjadi perubahan di dunia pendidikan, khususnya di wilayah kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sesi sore hari ini, berbagi praktek baik, merefleksi apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran tidak berpusat pada guru, tapi pembelajaran mengakomodir kebutuhan siswa. Demikian Pak Rere yang pengantar kegiatan sore hari ini dari kami. Materi yang kami sampaikan, kami sudah sampaikan tadi. Materinya mungkin nanti bisa disampaikan pada teman-teman yang lain, kita bisa berdiskusi, kemudian kita berbagi hal-hal yang mungkin bagi kami nanti, sebagaimana konsep yang kami sampaikan, kami juga ingin belajar dari teman-teman yang saat ini ikut kegiatan hari ini. Mungkin kegiatan yang ada di Indonesia Timur di sana seperti apa, mungkin lebih baik dari yang kami lakukan. Kami juga perlu belajar untuk melengkapi. Demikian yang dapat kami sampaikan mengantarkan kegiatan sore hari ini, karena waktunya sudah hampir jam 4 mungkin, karena nanti ada sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Kalau materi yang perlu kami sampaikan itu bisa dibaca langsung kan begitu, tidak perlu kami uraikan satu persatu. Garis besarnya tadi ketika apa yang kita lakukan itu akan berhasil tatkala terjadi sebuah perubahan ke arah yang positif. Dengan refleksi pembelajaran di tahun lalu itulah kita ingin merubah hal-hal yang selama ini belum sesuai, kita sesuaikan dengan keadaan saat ini untuk mencapai keberhasilan. Sebagaimana disampaikan Pak Pembina tadi, Pak Fazrul tadi, bahwa kita tidak bisa menjual produk tahun lalu untuk saat ini, atau produk yang kemarin untuk saat ini. Karena kebutuhan saat ini belum tentu kalau sama dengan yang kemarin. Kan begitu. Mungkin bisa dikemas ulang, atau mungkin bisa disesuaikan untuk kualitasnya, bisa ditambah. Kalau masakan bisa ditambah bumbunya, disesuaikan dengan lidahnya yang membutuhkan, dan sebagainya.